Pertama itu sangat-sangat sedih nontonnya. Maksudnya gimana ya? Matanya berair. Jahat. Iya. Kalau baca di captionnya juga, Inta juga sempat ceritakan dia udah nahan itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Dan akhirnya baru speak up. Kayak misalnya ada seorang yang lebih superior terus melakukan kekerasan kepada yang lebih inferior. Tapi apakah KDRT itu bisa masuk juga dalam artian kalau misalnya dua-duanya tuh superior, dalam artian berantem? Kalau misalnya kayak gitu kan pasti ada pemicunya gitu. Komentar itu tuh mungkin mengarah ke kayak apa yang dilakukan perempuan itu sehingga memicu laki-lakinya marah. Kan mungkin aja itu lingkaran setan ya. Dari kecil dia ngelihat keluarganya ngelakuin hal itu. Bisa aja dia jadi benci orang yang ngelakuin itu, tapi bisa juga jadi dia Serupa dengan orang yang benar. Dan ya kadang ada orang yang menghayati sampai ekstrim gitu. Ada cowok yang kayak jadinya sangat dominan banget. Ada cewek yang jadinya gue harus tunduk sama lelaki gue gitu. Kalau misalnya pacar gua gitu, terus kita harus bertahan sampai berapa lama? Selamat datang di Koko Kepo. Kok Gak usah Salah. kaget, gak usah pura-pura kaget. Gila. Salah. Bagus. Iya, Kita ulang openingnya. Welcome back to Chill. Anything you can spill, chill. Jadi teman-teman, pada segmen kali ini sudah diawali dengan heboh ya. Kita kedatangan tamu dari Koko Kepo. Oh, tamunya kan dari Koko Kepo. Temen gue udah jadi artis soalnya. Bahas lagi. gawat. Energi mereka. Benar. Habis. Gawat banget sih. Tapi mereka nih ya Ci, energi mereka berdua aja udah sekuat itu, apalagi kalau tambah satu lagi. Benar. Jadi emang Untung kita kurangin kan. benar. Nah, kita cicil satu-satu. Kan berasumsi ada banyak penonton baru juga. Benar. Jadi teman-teman kalau penonton baru boleh di scroll sampai bawah, ada segmen namanya Koko Kepo. Betul. Kita nggak pernah satu frame ya di Koko Kepo. Nggak Oh, pernah. Tapi maksud gue bukan pas sama pembicara. Iya, kita cuma di intro sama outro aja. Di intro outro. Benar. Iya, dengan penuh gimmick-gimmick dan lain-lain itu. Oke. Jadi udah selesai nostalgianya. Oh, iya. Hari ini mau bahas Segitu apa, aja. guys? Hari ini mau bahas apa, guys? Hari ini mau bahas apa, Feb? Jadi cerita hari ini adalah ayo kita bikin konten gitu. Oke. Jadi kita emang sebenarnya temanya mau ngobrol-ngobrol, mau nostalgia. Nah, Aneh banget ya yang ini. Gue suka. Yang bener lah. Yang bener yang ini guys. Ya mana? oh ya oke. Jadi Jadi kita mau mulai dari topik yang pertama apa yang kedua? Saya sih tamu ya, alumni di Hello. saya juga Jadi Kita boleh. ya. Oke. Kalau aku sih, kalau kamu gimana, Feb? Mau topik pertama apa topik kedua dulu? Sebenarnya aku nggak tahu topik pertama kedua gimana. Gue suka nih teman-teman. Kita ada karakteristik biarkan Roh Kudus yang berbicara, kita jadi vessel doang. Oke. Itu biar Roh Kudus yang bekerja atau kurang berhikmat? Itu Roh Kudus yang bekerja, kita yang kurang berhikmat. Oke. Gua tahu. Benar, Roh Kudus baru aja memberi tuntunan kepada gue bahwa kita harus mulai dari topik yang lagi ngetren sekarang ini. Apa Supaya itu? ini bisa segera tayang. Yaitu, teman-teman di minggu ini kita dapat video yang cukup viral tentang KDRT. Nah, jadi mungkin teman-teman juga baru menerima juga video ini di sosial media gitu ya. Ya. Aku lupa sih sebenarnya siapa nama. Intan Intan. Nabila Atlet Anggar. Oh, dia atlet anggar. Atlet Anggar. keren banget ya. Iya. Atlet anggar. Anggar. Oh, kenapa Anggar. kita interaksi sama penonton? berinteraksi sama Anggar. Anggar yang Atlet cung-cung anggar gitu. aja yang maksudnya Iya. mainannya pedang. Ya Tapi itu loh yang dia kalau di kartun Tom and Jerry kan. Iya, benar. Maksudnya kayak Bukannya ya. lagu itu? Anggar Anggar. pisang. Oh, bukan. Sorry, Oke, jokes, ini jokes. Satu. kebanyakan. Iya. Jokes satu. Ya. Oke, Oke. ya oke. Jadi ya mungkin kita udah menerima video itu dan kayak kalau teman-teman lihat ya gimana deh menurut kalian gimana, kita langsung aja mulai. Sebagai sosok Kayak- pria deh. Nah, boleh. Karena Oh, kita butuh POV. iya, boleh deh, silakan. Udah masuk serius nih. Kalau Betul, masuk betul. Serius. Pertama itu sangat sedih nontonnya. Lu nonton sampai habis? Nonton sampai habis. Oke. Maksudnya sedih karena maksudnya gimana ya? Matanya berair. Jahat Iya. Ya sojo. Tapi jahat beneran jahat Iya, maksud iya. gua. Gimana ya? Walaupun disensor ya, kita kan nggak lihat full video, tapi
kelihatan gitu ada interaksi dari satu orang pria atau istrinya dan ada anak di situ ya. Dan ada anak itu sih. Iya, itu maksud gue sedih nontonnya. Maksud gue kenapa kalau lu mau meluapkan emosi ya lu gak harus di situ gitu. Maksudnya gue gak mau bahas video yang lebih lanjut karena mungkin itu cukup sensitif ya, di beberapa pihak juga. Cuman ya sedih aja nontonnya kalau dari gue. Benar-benar. Dari lelaki nomor 2. Sama ya, apalagi mungkin maksudnya gini, walaupun kalau kadang-kadang konteks KDRT itu kan kayak misalnya ada seorang yang lebih superior terus melakukan kekerasan kepada yang lebih inferior. Let's say kalau misalnya kasus Intan ini kan mungkin Intannya yang dipukulin gitu loh. Tapi apakah KDRT itu bisa masuk juga dalam artian kalau misalnya dua-duanya tuh superior, dalam artian berantem gitu loh, pukul-pukulan dan lain-lain, ya itu mungkin bisa juga masuk ke dalam KDRT. Dan mungkin kalau untuk case kedua yang tadi aku bilang, mungkin teman-teman ya mungkin relate gitu, pernah lihat orang tuanya berantem. Mungkin Gitu loh. yang sampai fisik gitu. Iya, yang sampai fisik. Dan itu tuh benar kata Julius, nggak cuma menyakiti secara fisik aja orang yang terlibat dalam baku hantam itu, tapi menyakiti juga orang-orang di sekitar. Benar. Paling dekat Kalau adalah misalnya ini kan case yang di CCTV itu anaknya juga terkena secara fisik kan, sempat keinjak. itu Itu tuh itu luas banget. bayi baru lahir. Betul, Ya betul. ampun. Luas banget. Dan anaknya 3 kan BTW Intan Iya. itu. Dan 2 lagi mungkin akan dengar orang tuanya berantem, itu akan menjadi trauma sampai mereka besar. Pasti. Dan bayangin Benar. kalau misalnya nih misalnya let's say orang tua Intan dengar kasus itu, mereka juga akan sakit hati. Dan KDRT itu jadi kita bisa lihat, atau kekerasan dalam rumah tangga tuh nggak cuma efeknya untuk orang-orang yang terlibat secara langsung, tapi yang tidak terlibat secara langsung pun banyak yang kena. Benar. Jadi ada efek sosial ya. Betul, kalau kata Julius suka bilang butterfly effect gitu. Ya, Hmm, kayak gitu. Benar. Dan apa maksudnya kalau baca di captionnya juga Intan juga sempat cerita kan, dia udah nahan itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Dan akhirnya baru speak up. Aku berusaha untuk berempati, aku bayangin gila, dia kuat banget, Iya. kuat nahan benar. itu semua. Benar. Karena menurutku juga ada stigma kalau misalnya kita share something nih, misalnya kayak gini yang dia blow up, itu tuh jadi kayak ih kok aib keluarga lu share. Bener. Iya, Bahkan sebenarnya bener. pas di Instagram itu di komennya salah satunya ada yang bilang kok disebarin sih aib Yes. keluarga. Ini bukan udah masalah aib lagi, tapi ini terkait nyawa, terkait mental. Betul, terkait nyawa. Bahkan kayak kebutuhan, namanya standar kebutuhan tuh dari nyawa dulu, fisik dulu, baru lu bisa mikirin harga diri gitu. Kayak apa artinya harga diri kalau nggak ada fisik dirinya gitu, kayak Benar-benar. Iya, makanya sesaat pas video itu keluar yang dibayangkan gue juga adalah pasti banyak juga yang mungkin mengalami. Mungkin ada yang pernah melihat, tadi sempat mention kalau anak pernah ngeliat papa mamanya berantem. Dan makanya video ini hari ini ada supaya gak terjadi lagi. Semoga Tuhan Yesus ya ampun dimanapun Iya. itu jangan sampai itu terjadi lagi gitu loh. tapi Kayak lihatnya makanya tadi gue bilang sedih kan. iya, Gue berharap gak kejadian lagi gitu loh dimanapun. masalahnya ini tuh kasus yang cukup ini ya, kayak umum terjadi nggak sih kekerasan gitu. Dan maksudnya kekerasan tuh bukan cuma dalam rumah tangga, tapi dimulai dari pacaran. Wow. Fun fact, salah satu penelitian gua di kuliah itu adalah KDP, kekerasan dalam pacaran gitu. Jadi ya itu dimulai dari pacaran gitu kan. Nah mungkin kita bisa masuk ke kenapa itu bisa terjadi gitu, Iya. KDRT. Nah oke, karena tadi cowok-cowok udah ngomong, coba dari sisi cewek-cewek. Ciwi-ciwi. Tunggu tadi teman-teman penasaran kuliah di mana kakak? Jurusan apa? Itu harus ya. Itu harus. Portofolio ya. Supaya valid. Oke. Halo teman-teman, kenalin aku alumni psikologi. Valid. Nah, ya jadi gimana? Kenapa itu bisa terjadi, Feby? Atau mungkin kalau misalnya Cici ada pengalaman juga, aduh bisa tuh di-share. Bener. KDP. Tapi untungnya banget aku sih belum pernah ya. Nih aku Puji sambil Tuhan. amit-amit gitu. Teman-teman kalau misalnya amit-amit ada yang pernah mengalami, boleh share juga di kolom komen gitu ya. Tapi ya kita benar-benar berdoa semoga teman-teman jangan sampai mengalami. Kalau ada yang udah pernah mengalami, semoga udah keluar gitu dari situ gitu. Yes. Oke, kita balik ke kenapa, bagaimana itu bisa terjadi. Karena masa kecil kah menurutku? Mungkin cara menyalurkan cara menyalurkan emosinya itu dia nggak tahu cara menyalurkan emosi yang tepat dan baik tuh secara Bisa. gimana. Mungkin juga dari kecil
kan mungkin aja itu lingkaran setan ya. Dari kecil dia ngelihat keluarganya ngelakuin hal itu, bisa aja dia jadi benci orang yang ngelakuin itu, tapi bisa juga jadi dia serupa dengan orang yang benar. Kalau menurutku itu tuh selain masalah pengendalian emosi, itu juga masalah role gitu ya. Kayak kita di masyarakat ini kan maksudnya kita masih cenderung patriarkis gitu kan, kayak cowok yang lebih di atas perempuan gitu. superior. Betul. Dan ya kadang ada orang yang menghayati sampai ekstrim gitu. Ada cowok yang kayak jadinya sangat dominan banget. Ada cewek yang jadinya gue harus tunduk sama lelaki gue gitu. Dan itu jadinya karena ada role itu, ada mentalitas itu, sehingga kayak terbentuklah kayak gitu. Jadi kayak maksudnya gimana ya? Lebih dari sekadar masalah pengendalian emosi. Tapi kalau misalnya ada orang yang merasa dominan di atas orang lainnya, dia akan lebih mudah untuk kayak merendahkan, mengecilkan, sampai ujung-ujungnya berujung pada yang ekstrim gitu, pada kekerasan gitu. Dan sebaliknya juga yang perannya di submisif gitu, baik cowok maupun cewek ya. Ini nggak ngomong kekerasan cuma bisa terjadi pada cewek, cowok pun juga bisa mengalami. Yang submisif itu pun jadi perannya adalah menerima gitu. Oh ya, karena gue emang di bawah gitu, gue nggak apa-apa deh diperlakukan kayak gini gitu. Jadi ada unsur itunya juga, role mentality gitu. Role mentality sama masa lalu ya. Kadang bahkan cewek pun soalnya bisa ngelakuin itu ke cowok kan. Kayak kasusnya Johnny Depp itu kan juga kena sama. Benar, gue gak kepikiran kesana loh. Iya kan, maksudnya kayak kadang tuh bisa terjadi loh ketika mungkin si korbannya itu punya hati yang sangat baik ya, seperti si Johnny Depp. Kayak kenal. Tapi itu maksudnya dia cukup menahan juga kan. Cukup sekian lama dia tahan sampai akhirnya pas momen istrinya yang Amber Heard-nya ini baru dia keluarin juga kan gitu. Iya, benar. Iya. Itu dia kayak, makanya kemarin aku bilang Feb, kayak bukan maksudnya kalau aku udah lihat dari videonya, kalau kita menilai secara fisik ya, kayak cowoknya tuh bukan cowok yang kayak berbadan tinggi besar, yang kayak dia lebih ke kurus gitu kan. Dan apalagi aku baru dengar nih bahwa dia ternyata atlet anggar, si perempuannya kayak arti dia atlet gitu, kayak wah. Jam makan siang, break dulu. Oke, intermezzo. Itu bukan gimmick ya guys. Itu bukan gimmick beneran kalau kayak Ini otentik. Oke, lanjut. Atlet anggar. Thank you, Gik. Iya, jadi kayak maksudnya kalau ngelihat secara fisik itu apa ya? Gak jauh Iya, perbedaannya. betul. Gak kelihatan kayak oh pantas aja ya cowoknya emang fisiknya jauh lebih kuat gitu. Tapi ya itu tadi, kayak balik lagi bukan cuma secara fisik tapi mentalitasnya juga. Kayak misalnya Johnny Depp sama Amber Heard gitu, mungkin kayak kita berpikir gila Johnny Depp cowok gitu, main Jack Sparrow gitu, yang kayak kesannya tuh yang kayak wah ini laki manly sekali ya gitu. Ini Kok bisa jadi korban gitu ya? Balik lagi mungkin ke mentalitasnya gitu. Jadi memang itu bisa terjadi pada siapa aja gitu ya. Betul. Terus aku mungkin komentarin juga ya. Mungkin kalau dalam pacaran, maksudnya kan itu ada ruang gitu, kayak ya kita belum dekat banget nih sampai menikah gitu. Misalnya satu rumah dan lain-lain gitu kan. Kayak mungkin akses gue buat ngapa-ngapain lu udah lebih leluasa lah gitu. Tapi menurut pengalamanku asik. Iya, menurut pengalaman ya. Pacaran. Kadang tuh dalam pacaran kekerasan yang suka dilakukan itu misalnya juga kayak verbal abuse gitu. setuju. Verbal abuse itu sering banget gitu loh. Ngata-ngatain mungkin, atau misalnya ngelakuin hal-hal yang bikin mentalitas tadi itu drop. Kayak merendahkan. Iya, kayak gitu. Misalnya nganggap remeh pacarnya, atau misalnya kayak silent treatment. Nah itu emotional abuse guys. Aku baru mau ngomong itu. Iya, kayak gitu itu sering banget terjadi gitu. Dan mungkin ya kayak teman-teman yang pacaran atau PDKT mungkin udah ngerasain. Ya cuman mungkin pertanyaanku kadang, kalau misalnya pacar gua gitu, terus kita harus bertahan sampai berapa lama? Nah, gitu loh. Nah itu kadang yang jadi ini ya kan, kayak jadi dilemanya. Kita percayalah Tuhan bisa mengubahkan semua orang. Asik. Tapi pacar saya tidak berubah-ubah guys. Gimana nih guys? Tuhan bisa mengubah
Tapi tergantung orangnya. Bener. Kalau misalnya dia nggak ada kemauan sulit sih. Aku kemarin ini baru denger, jadi ada juga yang dia suaminya itu KDRT Oke. tiba-tiba gitu. Jadi pas pacaran tuh nggak sama Tiba-tiba. sekali. Suaminya tiba-tiba pas ini KDRT, Iya. dia untungnya juga berani speak up si perempuan ini. Dia speak up tapi ke keluarganya. Jadi keluarga si suami ini setuju untuk bawa suami ini ke terapi, dan suaminya ini mau. Setelah itu udah nggak lagi. Jadi emang menurut aku juga tergantung dari si sosok pelakunya. Iya. Kalau misalnya dia ada awareness untuk ya ini ada something yang salah sama diri gua, Iya, apa yang gue perbuat tuh something yang salah. Itu termasuk juga sama emotional abuse ya, nggak cuman berlaku dalam kekerasan fisik gitu. Dia dibawa ke terapi penting sih menurut aku. Betul. Aku Betul. jadi keinget story yang kayaknya juga pokoknya story ini di timelineku viral, kayaknya sebagai tanggapan atas video itu gitu. Dokter Jamie Ardian, kalian tahu Aku gak? tahu, Nah, dia bagus banget ya. Dia bilang dia menanggapi kasus ini kayak, jadi dia menanggapi ada komentar, kayaknya komentar terhadap video itu kayak, tapi dok, kalau misalnya kayak gitu kan pasti ada pemicunya gitu. Sebenarnya kalau aku tangkap dari komentar itu ya, komentar itu tuh mungkin mengarah ke kayak apa yang dilakukan perempuan itu sehingga memicu laki-lakinya marah. Tapi ditanggapi oleh dokter Jamie dengan benar ada pemicunya, tapi pemicunya kalau dari kata dokter Jamie bukan dari perempuan, tapi dari diri si cowok itu, trauma. Dia sendiri yang ke-trigger. Betul, dia punya trauma sehingga trigger kecil hal sederhana pun bisa bikin dia blow up. Dan pokoknya kalimat terakhirnya di story itu adalah, makanya kalau punya trauma, apa ya? Kalau punya trauma bikin janji terapi, bukan bikin janji resepsi. Iya benar, bukan Gitu. bikin janji resepsi. Itu bagus sih, dan bagus banget kisahnya Feby tadi, dan bahwa ya memang ada masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang profesional gitu. Yes. Kayak maksudnya kalau misalnya kalian di luar sana ada yang pernah dari sisi pelaku gitu, atau mungkin kenal dengan seorang pelaku, itu tuh bisa gitu. Aku jadi keinget juga ada temanku juga yang kayak gitu, yang kayak dia saudaranya temanku itu sadar kayak kok kayaknya gue tuh suka marah-marah ke cewek gue gitu. Dan akhirnya dia nanya ke temanku, dan temanku nanya ke aku kayak gimana, saudara gue mau konseling gitu. Karena kayaknya punya anger issue gitu-gitu. I see. Benar sih. Jadi itu bisa di-resolve, guys. Jangan sampai telat deh. Kadang tuh kadang masih bisa loh orang berubah tuh gak ke terapi, tapi karena kejadian yang berat banget nimpa waktu itu ya saudaraku tuh juga ada yang kayak KDRT gitu. Dia baru berubah ketika anaknya meninggal gitu. Jadi baru selesai tuh, baru stop tuh KDRT-nya. Jadi sometimes tuh jangan sampai nunggu sesuatu yang buruk terjadi lah buat ngubah kita gitu. Dan kita nggak tahu kapan sesuatu yang buruk itu akan terjadi juga gitu. Yes. Nggak pasti gitu. Kalau kita bisa mengambil langkah sekarang, why not gitu. Iya, sekarang ya why not. Tadi gue sempat kepikiran gitu kan, arahnya sempet ke pacaran. Gue kemarin beberapa kali kan sempat ngobrol juga kan sama teman-teman, sama orang-orang yang tanda kutip mereka profesional lah in mental health, dan juga di dalam ngikutin kasus dan cerita ini gitu. Sorry gue salfok tadi, itu ada yang kesal. Nah, terus habis itu intervensi. Terus habis itu terakhir gue sempat mikir kayak masa-masa pacaran tuh sebenarnya masa-masa bukan cuman lu saling mengenal juga, tapi lu masa-masa lu membuka diri gitu. Buka apapun yang lu alami di hidup kan, lu ibarat kayak lu satu pribadi ketemu satu pribadi yang lu tanda kutip ya, lu nggak pernah kenal seumur hidup, lu nggak tahu hidup dia, dan saat lu pacaran itu sebenarnya satu momen sebelum nikah, lu ngerasa ini orang bisa gue terima nggak, dan dia bisa terima gue nggak. Betul. Termasuk kayak Nice. sharing trauma gitu kan. Trauma apa yang kita bawa dari masa lalu. Iya, ini aku setuju banget. Ketika benar-benar sharing trauma, menurut aku itu nimbulin empati juga sih. Karena ketika lu nggak sharing trauma, misalnya aku pacaran sama kau gitu, terus Bisa lah. Iya, oke. Iya. Gimik itu perlu. Misalnya aku pacaran sama Kogix nih, terus Kogix tuh tiba-tiba dia misalnya bohong sama aku gitu ya. Dan itu hal yang ternyata aku gak bisa toleransi gitu kan. Aku bakal kayak mempertanyakan Kogix banget, dan aku jadi gak punya empati karena aku gak tahu apa yang Motifnya, apa yang bikin dia jadi orang yang suka bohong gitu kan.
Jadi tapi kalau misalnya dia cerita ke aku misalnya kayak iya karena waktu kecil tuh ketika gue jujur gue diamuk parah gitu. Aku bakal lebih empati kayak Bener. iya ya sebenarnya something tuh yang bikin dia jadi kayak gini gitu. Iya. Lebih ada hati juga untuk buat maafin sih. Nah, Jika ada empati itu. langkah selanjutnya adalah dia bilang, ayo kita benerin bareng. Bener. Karena itu gak bisa dibiarin juga menurut aku. Betul, setuju. Hal itu gak bisa dibenerin tanpa dibuka kan soalnya. Iya. Betul. BTW audience Chill tuh umur berapa sih? Coba tulis ke kolom komentar. Pacaran, menikah, ini audiensnya tuh umur berapa sebenarnya? Jangan ya dek ya. Bisa-bisanya lo yang ngomongin deh. Kalau yang nonton bukan jangannya deh, iya jangannya Ci ya, jangannya Ko ya. Anda umur berapa emang? Ini paling Panggil juga. Iya, betul. Tapi setuju. Ini mungkin kalau ngomongin lebih ini lagi ya, aku coba kaitin hal yang spiritual sama pacaran. Biar ini kan Hello God, harus ada spiritual ya. Betul. Dari tadi gue lagi nyari momen. Ada biblikalnya gak kok? Oh iya, kalau ayat sih tanya sama Lawsonnya aja, sama pembina Anda. Saya kan berdasarkan pengalaman dan di gereja saja. Di mana tuh kok? Di mana tuh? Sorry ya, nanti sensor aja. Oke, jadi anyway, kadang memang kan kita dipanggil sebagai orang Kristen, asik. Sebagai orang Kristen untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita kan, termasuk pacar kita. Dan yang kayak tadi aku tanya, tapi sampai kapan kita mengasihi dia? Even mereka tuh menyakiti kita terus-menerus. Oh iya benar. Gitu loh. Ya lihat aja Yesus. Maksudnya walaupun dia kita menyakiti dia sering terus-menerus, tapi dia tetap mengasihi kita kan. Tapi konteksnya gini guys, kalau menurut aku, kalau misalnya dalam berpasangan, ya kalian pacaran kan hopefully ya bisa lanjut, bisa menikah dan lain-lain. Kalau menikah ya oke. Nah terus tapi maksudku adalah ketika pasangan kalian itu tidak ada perubahan untuk jadi orang yang lebih baik lagi, yang kayak udah dibilang tadi ya, yo gue sayang sama lu, tapi dia gak berubah-berubah, kalian perlu pertanyakan kayak gitu loh. Karena ketika berpacaran, menikah itu tuh hubungan yang dibangun di atas dua orang, gak bisa sendiri. Capek bro. Iya. Kalian tuh bukan dewa gitu. Cinta sebelah tangan tuh bukan kayak gitu. Apalagi nggak 19 juga dewanya, ya 1 doang. Lanjut. Gak apa-apa, tetap keren tuh tangan dulu dah. Topeng layar rambut. Jadi maksudku adalah betul, kita tentu nggak ada yang siap berpacaran, dan berpacaran itu mungkin penuh lika-liku. Kaget gue, ini tampangnya baik anak gereja, ternyata dia punya trauma seperti ini, kelakuannya seperti ini. Kalau dia udah sampai tahap buka, good. Tapi ya challenge juga, mau nggak yang kayak Julius bilang tadi, kita bebenah sama-sama, Betul. biar sama-sama. Nah itu yang perlu di aware gitu ya. Jadi kalau pacar Anda tidak mau berbenah, kita apain Jun? Kita doa tumpang tangan. Doa tumpang tangan. Datengin ke tempat kita, tulis di kolom komentar saya butuh jasa doa Gijul. Kalian percaya lah, orang-orang Hello God doanya besar kuasa. Saudara. Sudah doa semalam? Pertanyaannya doa apa buat semalam? Doa apa semalam? Doa makan doang. Lumayan, paling nggak dia bisa makan. Iya, tadi sebelum kesini berdoa kok. Kita syuting juga kita berdoa. Ya lanjut, ngarongin dulu. Aku mau address yang Gigs bilang kayak kapan ini tuh abuse, kapan ini tuh kesalahan gitu. Apa ya? Sebenarnya mungkin kayaknya batasnya tuh nggak hitam putih sih. Tapi lebih ke pertanyaan adalah kapan gue harus stay, mengasihi, mendukung dia untuk berubah, dan kapan gue harus leave gitu kan. Kayak tadi kan Gigs sudah bilang kayak kita maksudnya iya Tuhan Yesus, kita menjadi serupa semakin Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau disakiti tetap mengasihi. Tapi kita bukan Tuhan, Dan kita lemah. dan kayak mungkin apa ya, kalau Tuhan Yesus disakiti, menderita, berkorban di kayu salib itu udah tujuannya. Kalau kita disakiti, berkorban, tujuannya apa? Menjadi serupa dengan Menuju kematian gitu, kalau misalnya kayak sampai fisik gitu ya. Dan sebenarnya aku pikir-pikir lagi itu kayak mencobai diri juga nggak sih? Karena Iya, membuat hati kita bisa menimbulkan apa ya? kepahitan. Kepahitan dan Iya, benar. Mungkin kayak intinya ya kita setuju bahwa kalau misalnya emang ini udah abuse parah banget, kita perlu keluar dari relasi itu. Gue lagi parah Jul? mana tuh Cici? Nah, benar. Tapi parahnya semana? correct me if I'm wrong. Oke. Kalau menurut gue mungkin perbedaan konteksnya gitu. Karena kan kalau konteks kasih, ya udah Tuhan
mengasihi sampai dia mati, walaupun kita melakukan kesalahan dia tetap mengasihi kita kan. Cuman kan ada yang namanya progres gitu. Tuhan mengasihi di saat yang sama Tuhan juga ngajarin kan. Nice Di saat banget. yang sama Bagus Tuhan juga. juga ya kalau lu nggak berubah-berubah maka gue akan tegur, gue akan Betul. pukul, mungkin gue akan Betul. kasih tamparan mungkin kalau di Alkitab kalau gue nggak salah ya, Betul. kasih tamparan Benar. supaya lu belajar gitu. Benar. Dan itu kan saat-saat yang emang gak enak. Iya. Tampar bapak gue gitu misalkan kan, Ya. Benar. bukannya bapak gue sayang sama gue, tapi kalau dia nggak tampar lu nggak belajar gitu. Yep. Mengasihi itu bukan berarti membiarkan ya. Tetap harus berubah. Progresnya kelihatan lah. Sekecil Nice apapun juga. progres tuh pasti ada gitu. Jadi kayak kalau pacaran, kalau konteksnya kita bawa ke pacaran ya, Iya. Betul. ya kayak tadi dia ada trauma dan sebagainya. Oh dari situ progresnya adalah ayo yuk kita beresin bareng, kita ke terapi, kita ke psikolog, dan dari situ mulai ada perubahan kecil sedikit demi Frekuensinya mungkin sedikit. berkurang. Hari tiap sifat Yesus magu. Ya lagi kayak gitu. Itu lagu GKI. Abel kalau Gue nggak tahu nih soalnya. Gue nggak tahu lagu. Lebih better ini disensor dibanding yang tadi Ah alami. iya. sedikit Kita boleh sebut nama G. Inisialnya aja. baku dia ubahku itu loh. Iya. Nah, udah lah, aku mau namain Julius. Itu setuju banget. Ya, poinku juga adalah maksudnya selain Tuhan Yesus mengasihi, tapi dia tuh punya boundaries juga. Gitu loh. Misalnya waktu dia datang sebagai wujud manusianya, ada orang-orang yang maksudnya berusaha menyakiti dia. Kalau kita ingat ya, kayak ada orang berusaha menangkap dia waktu itu di cerita Alkitab, tapi waktu itu dia belum waktunya lah untuk disalibkan, dia menghindar. Oh, Ada- iya. ada orang-orang Ada juga ya cerita kayak, itu. Lo mau tinggalin gak harta lo dan ikut gua? Enggak. Kayak gitu loh. Artinya mungkin orang itu belum siap untuk mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuhnya dan belum ikut siap dia ya dia dicabut. Maksudnya kita perlu paham juga bahwa ketika pacaran pun ya jangan sampai kita kayak enggak gue pengen sayang terus-terusan sama dia terus kita lupa boundaries itu. Kenapa? Karena itu tadi kalau enggak ya kasihan di kitanya juga. Dan mungkin dari pengalaman aku juga banyak nih orang-orang yang udah terjebak di pacaran yang toksik, abusive dan lain-lain tapi nggak bisa keluar. Nah itu Kenapa? juga. Karena tuh kadang ya itu udah jadi habit kita dan kita tuh punya mentalitas yang mungkin Abi bilang ya udah gitu loh. Iya, Pasrah aja. benar. Makanya teman-teman dari pengalaman aku butuh banget tuh untuk kita dengerin second opinion. Maksudnya Betul. dari mungkin mentor lah, kakak Ya, Hani lah betul. gitu. Atau bahkan- HTS-an lah. bukan. Salah. Itu HTS. Sorry. Bukan. Gue Atau bahkan- lagi udah siapin tambahan gitu. Kasih yang harus sama, kasih harus balance. Bener. Atau bahkan sesimpel orang tua, keluarga gitu, teman, sesimpel orang di luar kalian berdua gitu, Ya. untuk membantu kalian mengenal kayak ini hubungan tuh udah toksik atau enggak. Nah itu mungkin nomor satu ya, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk tahu kapan kita harus keluar. Kita cari second opinion berkaitan Bener tadi. sih. Dan yang kedua, kalau menurutku sih diomongin sih, bener diomongin. Kayak apakah itu tuh sebenarnya suatu kesalahan yang terjadi karena ada pemicu gitu, atau itu sudah jadi pola bagi si pelaku gitu. Nah itu yang perlu dibedain. Kalau misalnya emang itu pola dari pelaku pun dan kayak dia emang pengen punya niat untuk berubah gitu ya, jalanlah sama-sama ke terapi gitu, misalnya konseling gitu. Gitu. Setuju sih. Dan kalau misalnya kita biarin sebenarnya itu bukan cuma ngerusak kita sebagai korban misalnya, tapi juga ngerusak dia sebagai si pelaku karena kan dia merasa fine-fine aja gitu ketika dia Betul, berbuat betul, seperti betul. itu. Dan itu tadi balik lagi ke awal, kalau misalnya ini berlanjut sampai ke pernikahan, punya anak, ya itu menimbulkan trauma baru gitu ke orang lain, ke anak-anak. Iya. Dan jangan percaya janji guys. Iya setelah itu misalnya dia ini Bener. play Itu sangat rusak mental seringnya begitu sih. Jadi apa ya, lingkaran setannya kekerasan tuh kayak gitu. karena kayak nanti sosok yang korban tuh jadi kayak iya sih dia berubah, iya sih dia Betul. ini kayak karena nantinya dia bisa tiba-tiba merasa bersalah kan. Betul. Kayak Karena sorry iya, janji gue nggak. aku sendiri belum pernah sedalam itu ya mempelajari fenomena ini, tapi kayak baik sengaja maupun nggak sengaja, sadar maupun nggak sadar, si pelaku tuh biasa kayak gitu polanya adalah kayak dia udah setelah kekerasan tuh dia akan menyesal atau pura-pura menyesal, entah manipulatif gitu ya. Aku juga nggak tahu, tapi dia akan menyesal dan ada periode istilahnya honeymoon period gitu. Benar. Dimana dia akan dibaik-baikin, dikasih bunga, disayang-sayang. Tapi supaya di momen-momen kayak gitu tuh aku kalau misalnya aku membayangkan itu sebagai korban, aku tuh disayang-sayang misalnya itu tuh kayak dengan gemeter gitu. Karena kayak ini sayang tuh bentar lagi jadi pukulan gitu.
itulah kenapa aku bener-bener selalu amit-amit banget. Aku kalau aku suka bilang ke orang-orang kayak mending selingkuh daripada kekerasan. Tapi tentu saya itu enggak juga gitu ya. Tapi kayak karena itu menakutkan gitu menurutku ya kekerasan gitu. Ya Jadi jangan lupa nonton episode selanjutnya. nah oke boleh. Apa Jul? Itu tadi dia udah mention. Iya, jadi kayak buat teman-teman kalau misalnya yang ada di siklus itu kayak kenalilah seenggaknya sekarang kita kasih tahu nih ada siklus itu gitu, ada siklus. Maksudnya mungkin teman-teman kayak berharap kayak enggak kok dia berubah kok karena setelah itu dia misalnya dia baik meskipun setelah itu dia sempat mukul lagi tapi setelah itu dia baik lagi gitu. Itu ada siklusnya guys gitu. Jadi kayak kenali dan bener sih tadi kata Gigs kayak cari second opinion gitu. Kenali, pahami, doai. Bagus. Gue pengen nambahin tapi agak susah Jul. Oh iya boleh lanjut. Gimana kalau kita tepuk tangan aja? Ya, Ya, 30 menit. Biasa kalau di gimmick-gimmicknya susah tuh kan. Iya, gue suka. Boleh. Betul ini berapa lama? Hah? Ini berapa lama? Kita tadi ngincernya 1 jam tapi 30 menit kayak cepet. Coba, oke. Kayaknya kita udah cukup lama. Menurut kalian ada yang perlu kita bahas lagi nggak terkait soal kasus kekerasan gitu? Sebenarnya mungkin ada banyak, tapi nggak bisa banyak-banyak. Benar. Jadi gua rasa 30 menit belakangan tuh merangkum sebagian besar atau hal-hal penting yang perlu kita cari lah ya. Tadi kan ada pacaran, Iya, ada benar. pemilihan pasangan, terus ada kalau ada trauma dan sebagainya ya benerinnya bareng-bareng gitu kan. Betul, Kalian betul. pacaran, pasangan gitu. Betul. OTW nikah. Dan kayak kenali juga tanda-tanda kalau misalnya kalian perlu keluar gitu ya. Iya. Betul. Ya mungkin aku nambahin juga. Jadi anyway teman-teman, aku belakangan ini kayak sering sering bukan memutuskan untuk menikah. Oh ya ampun, gue udah mau. Sorry ya, jadi kebanyakan gimmick nggak tahu yang serius yang mana. Makanya kebanyakan. Anyway, tapi aku baru ngobrol-ngobrol sama let's say kayaknya 3 orang. Cewek. Salah satunya gue bukan. Nggak bisa disebut dong, nanti ketahuan. Tapi mereka tuh share pengalamannya tentang divorce. Gitu loh. Jadi Berarti bukan gue. aku nggak mau nakutin teman-teman. Dan aku pengen bilang juga pacaran itu nggak semenakutkan itu. Pacaran tuh menurutku aku bisa kasih term seru kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kita punya sudut pandang yang oke gitu. Dalam artian aku maksudnya jangan sampai nanti kita udah menikah terus akhirnya divorce. Karena sekali lagi ya itu akan menimbulkan banyak trauma untuk orang-orang di sekeliling kita juga. Tapi maksudnya kalau teman-teman lagi berpacaran, gunain proses itu untuk mengenali teman-teman secara pribadi dan juga pasangan nih. Yes. Teman-teman. Pokoknya enjoy proses itu. Ya tentu aja kita nggak akan tahu kan sekali lagi orang tuanya bakal gimana. Tapi kalau misalnya kita punya POV yang kayak tadi, seru gitu ngejalaninnya, siap dengan mungkin berantem ya, siap dengan keseruan yang nggak bisa diekspektasi kayak gitu dan lain-lain. Asalkan kita mau untuk ngerubah itu, untuk jalanin bareng-bareng, itu akan jadi something yang good banget. Kayak gitu. Nah itu sih teman-teman. Dan aku bisa bilang ya lakuin ini semua gagal-gagalnya sebelum nanti teman-teman berjanji untuk kayak sehidup semati. Karena Selamanya. udah ribet banget nanti. Benar. Ini mah aku nggak usah ngomongin dari sisi dari sisi gimana ini lah. Pokoknya soalnya kalau kita udah nikah tuh udah menyangkut hal-hal yang udah lebih ribet. Keluarga ini, keluarga itu dan lain-lain. Nah, Betul. kalau soal menikah kita mungkin tanyain aja yang lagi persiapan. Aku mau nambahin. Lu saling lemparnya jago banget. Itu kalau kameranya tadi ke gue ekspresi kagetnya kayak Real. gue lupa sedang bersiapa. Aku mau nambahin dari Gigs. Bener sih. Jadi kayak pergunakan masa pacaran kalian untuk kenalan. Bukan cuma kenalan sifat, tapi juga kenalan suka dan suka. Bukan cuma kenalan itu juga, tapi juga kenalan bagaimana cara dia menghadapi konflik gitu. Bagaimana cara dia mengendalikan emosi. Bagaimana cara dia menghadapi trauma dia. Kenalan dengan trauma-trauma dia juga di masa lalu gitu. Dan sekenal-kenalnya kalian, selama-lamanya kalian pacaran, mungkin masih akan ada aja hal yang gak diketahui baru diketahui ketika nikah nanti. Ya kalian kenalilah pacar kalian sebaik kalian dan yang kita nggak tahu kita serahkan pada Tuhan, kita doain. Yes. Jendela Johari. Nice. Harus kelihatan semua jendela. Akhirnya kelihatan psikologinya. Pengen aja. Selama ini kalian tidak tahu saya tuh intelek sebenarnya. Kelihatannya doang. Siapa yang bilang gak intelek? Bilang sama gue samperin. Yang lagi Oke. Bener. Semoga episode ini jadi berkat ya teman-teman. Nanti kalian bisa balik-balik ke, mungkin kita ngomongnya agak menclok-menclok tapi
aku merasa kita poin-poin yang kita omongin hari ini udah cukup sih gitu. Dan sekali lagi buat teman-teman kalau misalnya ada yang pernah mengalami baik sebagai pelaku, sebagai korban, sebagai teman yang pernah kenal gitu, boleh share di kolom komen, boleh share juga pendapat kalian apapun gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang mau kita doakan juga boleh share di kolom komen. Kalau mau kita doakan, kita juga ada aplikasi HelloGod di mana teman-teman bisa sharing di sana, curhat, dan akan ada teman-teman user lain yang akan mendoakan juga. Jangan Terutama lupa. Mario. Betul. Betul. Dan Beneran ini beneran. benar Mario. Lu masuk ke Belum kenalan, soalnya belum kenalan. Oke. Iya, Boleh Mario di-spill, living person Ko ya. Jul? Mario living person itu Iya, bukan dia bukan AI. Dan soalnya kan ada AI juga kan. benar Jadi yang kalau balas-balas lu chat ya. Iya, Dia udah kayak dibalas-balasin chat dia kayak GPT. kesannya AI bukan AI, dia Bukan manusia. Living person. Betul. Dan teman-teman, aku yakin konten kita ini sangat berguna buat orang-orang di sekitar teman-teman. Jadi jangan lupa juga share konten-konten kita ke teman-teman kalian. Ada Betul. di YouTube, nggak ada di Facebook, apalagi Spotify. Di Instagram Gue HelloGod bukan sih? Instagram, YouTube, Dan di TikTok. Spotify, dan TikTok. Iya kita doa. Otentik sekali nih ya podcast. Betul sekali dong. Kita doain. Sama kita doain jangan sampai kejadian lagi lah di mana. Betul. dan Jangan. buat teman-teman yang misalnya ada di hubungan itu juga kita doakan supaya bisa segera beres gitu. Yep. Gitu. Oke. Dah selesai. Salah. Oke, teman-teman, thank you udah stay tune sama konten kita hari ini. Stay tune terus buat episode kita selanjutnya. Kita masih akan sama Geeks mungkin. Ya, jadi stay tune terus ke episode selanjutnya. Emang lu belum kenal? Belum dikasih tahu yang lainnya. Ini rambut saya udah berubah ya guys. Sudah bisa lebih diterima. Ya, oke. Oke, stay tune terus ya teman-teman. Anything you can spill. Chill.